Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Oke, saya sekarang berada di kebun kopi ya. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan pemilik kebun ini yang juga termasuk juga penggiat kopi di Kabupaten Kendal ini. Seperti apa bincang-bincang kami nanti, ikuti terus. Jadi sekarang Pak, setelah panen, terus proses selanjutnya apa itu? Nah, tergantung kemauan kita. Masalahnya kan dari semua orang proses kopi kan beda, Kurang kencang Pak. ya beda-beda. Biasanya kan punya SOP tersendiri. Ya. Itu olahan saya sama yang lain sama. Cuma kalau intinya kopi itu kan intinya robusta pahit, Ya. arabica asam, Asam ya. excelsa ya ada asin, ada pahit. Itu masuk lagi ke ciri dasar itu ya. ciri dasar. Nah, terus Nah, lanjut ke proses itu kan sebenarnya dari apa tanaman yang tumpang sarinya kopi pun udah mulai ngaruh, termasuk dari sini banyak tanaman. Itu sebagian yang sudah masuk tanpa diproses pun Sudah mesti, ada. sudah ada rasanya. Sudah ada rasa itu walaupun ya. itu seberapa persennya kopi itu. Cuman kalau masuk ke proses, biasanya yang saya lakukan kan proses pasca panen lanjut ke proses itu saya langsung biasanya saya ada sekitar berapa orang lah yang pakai ya. dan nanti seperti mulai pagi sampai sore, nanti sore saya langsung masuk ke sortasi rambang, maksudnya tak rambang. Intinya rambang kan intinya rambang itu kan menurut saya sendiri kan ya mungkin hampir sama lah. Ya. Intinya mencari buah yang benar-benar maksimal. Nah, masalahnya jelas kalau yang ngambang di rambang dimasukkan air rambang ngambang. Kalau enggak mesti ada cirinya lah. Meskipun cerinya merah ya. Iya, cari merah belum jaminan. Belum jaminan ya. Jadi bisa aja dia sudah ada bolong di dalam gitu ya. Betul. Nah, itu bisa dideteksi dengan di Rambang itu. rambang itu ya. Maksudnya dicelup di air gitu Iya. ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu Setelah rambang biasanya kalau kita ingin proses akurat ya, kan langsung kita ada. Cuma jemurnya kita kan di apa ya, di atas tanah paling tidak. Jadi tidak kan banyak orang tuh jemur langsung Di di tanah gitu. tanah atau di jalan raya gitu kan. Kalau ini ada Di wadah ya. ranjang kalau orang sini bilang. Jadi ada tempat ya. Jadi tidak langsung di atas tanah gitu. Betul. Nah, terus Masalahnya kan untuk hasil tersebut kan kita mengenal ya kita bisa menggunakan sosial itu masalahnya kan dari proses. ya Kalau dari bentuk carinya mungkin perbedaannya kalau orang punya rata-rata mulai itu keras kan di prosesnya yang jadi memang kopi ini unik ya. Jadi walaupun apa hasil panennya maksimal gitu ya, buahnya cerinya bagus. Nah, kalau di proses pasca panennya kurang bagus atau misalnya tadi ada yang jemur di atas tanah gitu kan, dengan diwadahin itu juga udah beda gitu ya. punya karakter sendiri. Terus nah biasanya kan ada juga nih yang apa cerinya begitu dipetik itu terus dirambang tadi, terus ada juga yang begitu dipetik langsung dijemur. Itu kan orang sini kan kalau orang sini kan itu memang prosesnya kayak gitu. Itu Prosesnya kayak gitu
gitu ya. Itu yang umum ya. Nah, tinggalan kita kan iya, masalahnya kan baru kemarin lah. iya. Kopi itu mulai di ini ya. Dulu kan Teredukasi ya petaninya ya. Dulu intinya perkembangannya di hasil panen. Awal Iya. mula sini kan mayoritas ini kopi SL1. Iya. SL1. Cuman kalau dilihat hasil kalau bunga diajak Iya. orang pindah itu dengan alasan itu perbandingan dari kalau SL1 itu menjadi green bean itu Iya. paling tidak 81. Nah, sedangkan kita jual sama hampir sama robusta. Iya. Walaupun kita jual maupun kualitas Iya. bagus tetap dihargai segitu kalau kita masuknya ke keunggulan. Iya, karena memang apa ya, masyarakat secara umum juga ya taunya cuma robusta arabica gitu. Iya. Padahal Excelsa ini ada juga yang dia punya keunikan sendiri ya. Nah, cuman karena kalah pamor lah ya sama robusta sama arabica sehingga dia kadang-kadang jadi banci gitu ya, atau suka dihargai sama dengan robusta Iya. gitu ya. Cuman kalau di sini Iya. terutama ada di Sangedong, dari dulu malah kami sampai Ya. kalau ngopi dulu nggak pakai asal sama belum terasa ngopi. Gitu ya. Ada ininya ya, ada kebiasaan ya. robusta jenis robusta kayak Ya. yang mulai sekarang kan dulu nggak pernah buat kopi. Ya intinya kita tanam robusta hasil panen meningkat kita jual harga berapapun kita tetap beli itu, apalagi itu lihat perbandingan antara robusta dan hasil lagi karena hasil sama maksimalnya barang bagus barang kayak apa tetap apapun yang sesuatu dari seri buah merah walaupun merah apa Iya. itu sampai intinya tetap rata-rata di atas. Nah, oke. Sekarang tadi saya kan lihat di rumah itu ada olahan yang kopi, tapi aromanya aroma aren. Nah, itu gimana prosesnya itu? Itu kan kalau untuk proses itu kan yang saya lakukan itu kan cuma apa ya memang diri kita kan. Ya, Ya ini kalau kita kopi kan ada permasalahan kan kalau mau tetap punya ya, saya kan yang gula aren. Aren apa yang anu? Yang gula aren. ya, ya. Yang gula aren. Kebetulan saya fermentasi. Oh, fermentasi. Ya. Nah, proses fermentasi ini kayak apa? Mungkin Kalau fermentasinya kan biar paham juga penontonnya. fermentasinya kan semua orang proses kopi itu kan sama-sama fermentasi. Ya, Mengatakan kalau fermentasi. Cuman kalau yang saya lakukan sendiri rata-rata orang ferment kan rimbang di pasca panen masuk ke sortasi rimbang, habis rimbang langsung di ferment. Nah, kebetulan kalau saya tak beda dikit lah. ya. Nah, bedanya di mana itu? Dari petik masuk ke rimbang, setelah rimbang ketahuan yang ngambang ya yang jadi bisa lah Ya, yang mendep itu saat proses mulai prosesnya saya saya apa ya bahasanya tadi kum itu apa ya? Kum dimasukkan ke air mas ya. dimasukkan ke air terus Selama malam lah semalaman ya, semalaman sampai jadi tapi per berapa ya jam? biasanya saya kan sambil lihat per 4 jam ya. Per 4 jam dilihat, artinya airnya berubah Perubahan ini ya. enggak gitu ya, artinya makin butek gitu ya. Nah, nanti nek berubah terlalu masih ada perubahan ganti kadang ya enggak 4 jam kadang 5 jam Jadi setiap airnya berubah harus diganti. saya tak Ya. ngerti. Artinya airnya itu adalah sebenarnya getah ya, getahnya kopi itu. Jadi kalau dia sudah tidak ada lagi getah berarti airnya tidak akan berubah berubah. Nah,
kalau tidak berubah berarti sudah selesai gitu Selesai, prosesnya. Nah, habis seperti itu diapain lagi? Ya, ini mohon maaf, masalah ini kan memang saya ya mencoba Ya, mungkin buat yang lain kurang cocok Ya. bisa jadi. Cuman kalau yang saya proses kayak gitu. Ya. Ya, terus Nah terus selanjutnya biasanya itu kan langsung saya jemur jam 8 saya jemur ya, jam 8 tadi itu saya buat jemurnya pun yang termasuk kayak yang letak di anjang gitu. ya di atas Tanah sih, kandang. ada. Ya, terus Nah, setelah itu jam 12 saya langsung masukkan ke plastik tak bekap gitu. Oh. Fermen masukin plastik. tak bekap intinya Dia udah ada- posisi kering atau gimana? ya belum baru layu lah Baru layu-layu gitu ya. Terus masuk ke plastik. Setelah masuk plastik tanpa air itu ya? tanpa air Ya. Nah, nanti kita tetap apa ya kita tetap jaga apakah itu akan bukan apakah akan jamur atau enggak gitu maksudnya. Ya. Jamur pun kan beda-beda di fermen itu Ya. mesti ada jamur ada. Cuman kalau yang bermasalah kan jamur yang tidak lah ini. Ya. Nah, berapa kalau- lama tuh di kum itu? Itu ya itu cuma satu malam. Satu malam ya. Cuman kalau masuknya ke fermen mulai ke fermen kan saya sendiri kan biasanya itu ya pas sekitar 1 lah 8 hari lah Ya. itu mulai saya buka. Ya. Masalahnya di waktu 8 hari itu kan belum udara sebelumnya itu kan ya kata profesor gitu ya itu kan udah bilang kalau udah Kata Profesor nah, iya Sri ya. iya Ya. profesor itu aku Sri. Ya. Profesor guru kita. Iya, nah, terus lanjut itu kan udah bilang apa kan buah kulit buah itu udah masuk dan itu kan sudah dibilang ya perkembangan kan. Maksudnya perkembangannya nanti mungkin akan timbul aroma itu kan dari buah dari ini itu kan kita tetap jemur Ya. itu dari jamur tuh. Nah nanti setelah jemur setelah kali lagi Ya. kita tetap lagi sampai seminggu lagi Seminggu lagi. sampai keluar 3 kali. Setelah 3 kali langsung saya keringkan ya terus saya proses saya bikin Oh, gitu. itu yang basah ya saya basah itu maksudnya kan saya kum dulu. Nah, Oh, yang basah itu ya. Nah, terus nah, tapi kenapa jadi aromanya tadi itu jadi aroma aren, gula aren? nah, itu sih kalau saya sendiri belum begitu paham betul kan. Tapi Cuman, tidak dicampur dengan apa? Dengan air ya air aren enggak ya? alhamdulillah saya setiap proses apapun tetap natural murni lah ya. Artinya Tidak ada perpaduan antara kopi sama air ya. Jadi itu proses fermentasi. Nah, dengan proses itu memang nilai dari kopinya jadi bertambah ya, harganya pun jadi naik tinggi naik lah ya. Jadi memang karena ada proses yang begitu panjang sehingga memang harganya juga mengikuti, tapi rasanya juga jadi beda ya. ya, aromanya juga beda ya. Oke, nah selain proses fermentasi proses apa lagi Pak yang Sebenarnya dibuat tuh? kalau Yang terkenal dari sini apa? Proses apa lagi? intinya kan yang jadi Wine yang jadi patokan sini kan memang dari dulu natural natural. kopi lanang wine Wine gitu. Wine itu ya fermentasi tadi. iya cuman kalau dulu kan artinya apa wine itu kan jadi mungkin cenderung menggunakan Iya. akhirnya kita ganti karena masalahnya mungkin kan Nah, kalau ini yang aroma honey. kalau hari ini kan saya proses kemarin ini maksudnya saya ingin di sini
ya tetap eksperimen ya, Iya, eksperimen supaya ya syukur-syukur bisa menghasilkan satu aroma atau rasa tersendiri yang juga bisa membuat kopi dari sini jadi berbeda dengan kopi lain ya. Ya memang perlu, karena kopi ini memang kayak seni menurut saya sih ya. Jadi tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau kopi itu setiap kota kabupaten itu beda-beda ya wajar, karena di sana itu ada seniman-seniman kopi yang membuat kopi itu menjadi sesuatu ya. Jadi bukan hanya dari mungkin varian bibit juga udah beda ya kan. Terus cara perawatan kopinya juga tadi sudah beda. Terus cara manennya juga nanti beda. Terus pasca panen, setelah panen ada orang langsung di wash, ada orang langsung jemur ya. Ada langsung jemurnya pun ada di atas tanah, ada di anjang gitu. Nah, habis itu pun masih juga ada orang masih simpan dulu, ada proses lagi ya. Ada tadi proses fermentasi, ada proses natural juga. Jadi memang setiap tahapan-tahapan itu juga membuat kopi itu jadi berbeda. Ya, karena tadi juga misalnya petik, ada petik red semua gitu ya. Ada yang masih campur, nah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang campur juga dengan yang rusak misalnya, atau yang tidak utuh ya. Nah, itu juga akan membuat rasa kopi juga beda. Setelah itu juga masih ada juga seniman-seniman seduh, namanya barista ya. Nah, kalau di desa, kalau saya dulu ya minum kopi itu ya itu 100% itu ya air mendidih langsung kalau di desa dulu di kampung gitu ya. Nah, ternyata dengan sekarang kalau kita lihat barista dia ada ininya ya, ada suhu pun dihitung gitu ya, diatur. Terus cara nyeduh ya, kalau tubruk itu jeger gitu ya. Belum lagi cara minum, cara nyeruput ya. Beda-beda lagi gitu ya. Jadi memang kopi itu unik. Makanya tidak akan pernah berhenti kopi itu. Belum lagi teknologinya ya. Cara seduh ada Vietnam 60, ada Vietnam Drip, ada Europe, macam-macam. Mungkin akan ditemukan lagi. Kalau di sini ada kopi lelet, cara meminumnya juga. Jadi unik lah ya kopi itu. Jadi tidak akan pernah berhenti. Makanya kopi itu akan tetap jadi isu menarik ya. Akan isu menarik. Nanti ditemukan teknologi baru, kopi naik lagi. Terus belum lagi ininya, mixnya ya. Kopi pakai susu, pakai coklat, pakai macam-macam lagi ya. Nah, jadi luar biasa memang kopi. Jadi kita bersyukur kopi di Nusantara ini sangat beragam dan sangat kaya. Juga petani-petaninya maupun seniman-seniman kopinya juga tetap menggeliat. Nah, mudah-mudahan kopi Nusantara mau dari manapun itu akan tetap lestari, jaya dan menguasai dunia. Ya. Ini lanjut Bang, sedikit Bang. Ini masalah dongeng kita. Ini kan kebetulan ada ketertarikan. Ya. Nah, kebetulan ini mohon maaf, ini kan dulu kan saya basicnya memang guru lah. Ya. Tapi sama bengkel itu. Nah, waktu itu saya belum sama sekali tertarik dengan proses kopi. Padahal kopi sudah mulai tumpuan hidup lah gitu. Nah, setelah itu waktu itu pengalaman saya saya rasa kopi saya itu cuman jual ke sana lah.
siapa tuh? Tadi siapa yang gurunya? Reza mana? Reza Wah, itu yang punya. Ya, jadi ada muridnya di sini ya. Itu. Ya. Nah, itu orangnya memang serius lah kayak ya, kayak cuma kalau saya sendiri kan kayak ngopi toh nyatanya belum buat makan malah kan akhirnya sering ya kadang bekel ya saya jalani kadang ke ladang panen ya saya jalani ya alhamdulillah Kopi itu memang ya tadi seperti saya katakan unik. Nah, yang saya lihat ya kelemahan dari pegiat-pegiat kopi ya ini maaf nih para seniman-seniman kopi ya. Nah, itu dalam hal membranding sama mengemas ya itu yang belum terlalu future ya, belum melihat belum sampai ke sana gitu. Jadi masih kadang-kadang kemasannya itu masih kemasan yang standar ya. Sehingga apa ya value-nya pun jadi ya begitu aja jalan di tempat gitu. Padahal kalau saya lihat sekarang di industri apa ya kopi itu kemasan itu juga sangat menentukan. Kadang-kadang orang beli itu memang karena dari kemasannya dari kemasan terus juga dari mereknya gitulah. Dan kalau ini bicara Kendal nih ya, Kendal ini saya udah lihat ya ada banyak sebenarnya zona-zona yang nanam kopi ya. Ada di Boja, ada di Cening, ya toh, ada lagi di mana tuh di Singorojo, ada lagi apa Korejo, Sukorejo mah ya udah sampai sama-sama Patean. Patean, terus ada lagi tuh yang satu lagi yang tinggi yang Pelantungan. Pelantungan gitu. Pagaruyung. Jadi banyak sebenarnya apa ya spot-spot kopi gitu ya atau zona-zona kopinya dan itu apa luas-luas lahannya juga luas banget gitu ya. Cuman keunggulan Kendal Iya. nah, karena kalau Kendal sendiri itu kan mayoritas petaninya itu hak milik. Iya. Nah, kebetulan kalau Bukan perkebunan. bukan perkebunan. Iya. Kalau di sana kan Iya. mungkin timun. Betul. Masyarakat Sehingga mungkin karena itu brand atau merek kopi dari Kendal ini akhirnya berjuang sendiri-sendiri ya. iya. Jadi Boja buat kopinya sendiri, Cening dan Iya. lain-lain itu ya. Iya. Sehingga kemudian malah karena seperti itu jadi nggak muncul di permukaan ya. Ikon Kendalnya kan. Iya, ikon Kendalnya itu nggak muncul. Harusnya kan dengan banyak seperti itu zona-zona kopinya itu sebenarnya Kendal kalau bicara kopi harusnya udah bicara Kendal juga gitu. Nah ini mungkin peran siapa nih? Ya pengrajin juga bisa atau maksudnya penggiat kopi juga bisa berjuang di sana. Nah berarti kan harus perlu di situ branding. Nah, branding kopi mungkin kalau pemerintahnya siapapun nanti yang menjabat ya jadi Bupati Kendal ya kopi ini potensi sebenarnya di Kendal ini perlu di branding sehingga paling tidak kalau bicara kopi selain orang ingatnya Jawa Tengah lah misalnya ingatnya apa Temanggung gitu ya. Iya. Kalau kopi itu Temanggung. Nah tapi ya setelah Temanggung ya mestinya ada lagi kopi yang Kendal gitu ya atau apa Ungaran, Pati masih banyak sebenarnya. Nah jadi harus berjuang ya sehingga kopi itu karena kopi itu juga akan ditentukan harga itu juga akan mengikuti ya semakin terkenal gitu ya. Karena orang saya lihat kalau sekedar kopi seperti kata Prof Tri nggak ada KTP-nya Iya. ya. Sementara sampai sekarang memang kayak gitu sih. Iya kan? Jadi meskipun kopinya bagus tapi KTP-nya nggak jelas itu identitasnya nggak tahu dari mana gitu kan ketinggian berapa terus variannya apa nah itu pasti juga akan jadi kopi yang Remeh kan. remeh gitu loh
kadang-kadang seperti itu saya lihat ya. Saya juga kan coba branding kopi di Semarang. Kalau bicara kopi Semarang kan orang pikir di mana ya gitu ya. Dan saya sudah test case ya. Jadi selain saya buat kemas kopi dari misalnya Gunung Pati, Semarang gitu, saya juga kemas kopi dari sekitarnya, ada dari Kendal juga, ada dari Pati, ada dari Ungaran gitu ya. Nah tapi karena saya brandingnya selalu sebut kopi Gunung Pati, dari macam-macam varian yang saya jual dan saya kasih merek beda-beda gitu ya di pusat oleh-oleh itu, yang paling laku dari produk saya itu justru kopi Gunung Pati. Nah jadi di situ saya lihat efek dari kita branding. Jadi kopi lain memang tidak pernah saya sebut ya, saya selalu di medsos itu ya bicaranya kopi Warak Gunung Pati gitu. Nah dan ya faktanya dari penjualan di pusat oleh-oleh ya, rata-rata yang duluan habis itu kopi Gunung Pati itu gitu loh. Jadi mungkin itu pentingnya branding, karena ini ini sekarang kan era visual ya. Jadi tampilan itu menjadi sangat penting. Meskipun kopi, kalau kopi dia ya sama aja hitam semua. Iya, pahit semua. Pahit, robusta ya pahit gitu kan, arabica asam gitu, ya udah sama lah. Dan hanya segelintir orang mungkin yaitu orang-orang penikmat kopi yang bisa merasakan atau memunculkan rasa itu ya dalam pencicipannya gitu. Kalau orang awam masih pahit aja, walaupun ini ada aroma nangka, aroma aren gitu. Begitu diminum orang awam bilang pahit gitu ya. Dan apalagi harus ditambah gula, hilang udah rasa aslinya ya. Gitu ya. Jadi inilah bincang-bincang kami soal kopi. Mudah-mudahan juga bermanfaat ya. Dan kopi Kendal terangkat dan menjadi salah satu ikon juga di Kendal, mudah-mudahan ya. Dan saya pikir sih siapapun pejabatnya mestinya kopi Kendal atau potensi kopi di Kendal perlu menjadi perhatian. Eman kalau ini dibuat hanya produk biasa gitu ya, karena variannya sangat banyak. Ya, terima kasih. Kami berbincang ini di tengah ladang, ya ladang kopi. Kebetulan kayak mau hujan. Ya, udah mau hujan juga, terus nyamuknya juga gila ya. Jadi ya semoga bincang-bincang ini bermanfaat untuk Anda dimanapun berada, mitra usaha terpercaya. Terima kasih. Salam kopi Kendal. Oke. Ayo kok mulai karo. Stok ya. Iya. Ini stok kopinya. Iya betul Pak. Kopi apa aja Pak? Ini kebetulan robusta, arabica ada, walaupun sedikit hasil hanya. Itu udah green bean ya. Green bean semua nih. Ini green bean. Nah. Oke. Nah itu yang natural, cuman naturalnya yang itu tahun 2019 kejual habis dulu. Ya. Lah bedanya antara tahun 2019 sama 2020 tetap beda. Ini bisa dibedakan. Kalau makin tambah usia otomatis penyimpanannya kan tetap dari rupa bentuk. Kalau bentuk mungkin kalau udah masuk breeding ya tetap standar. Cuman kalau di rupa tetap beda lah. Mungkin ya kalau proses baru 2020 tetap masih Bagus ya. masih kelihatan natural hijau. Cuman kalau mulai tambah usia termasuk ini kan yang 2019 ini udah agak mulai berubah menjadi sedikit ada putih-putihnya. Itu terus diapain nanti tuh? Nah, ini untuk kopi rakyat nah ini. Oh, kopi rakyat. Cuman kalau di aroma rasanya tetap masih Masih. cuman dibutuhnya kayak gini. Iya, iya. Ya udah, nggak usah dibuka lagi. Ya.
berarti ini kalau ini apa? Ini kopi Ini kemasannya Kemasan. punya ayah saya sendiri. Berkah kopi lah. namanya apa? Berkah Berkah kopi. Berkah kopi. Oke. Kebetulan untuk urusan legalitas dari SIUP, SPWP, PRT sampai halal Ya, sudah. Oke, nah sekarang kita lihat ke proses apa? Stok kopi. stok kopi yang Ya, cherry. Nah, Cherry. dari yang udah kering. Ini kopi Cherry. cherry yang udah kering. Nah, tinggal proses huler. Kita nggak berani huler banyak, masalahnya tergantung permintaan. Ya. Kadang ada yang minta 10 kilo, ya nunggu huler dulu. Ini Oh, ini ini, yang natural. ini natural, ini masih kering ya, udah Kering, tapi cuman masih masih cari. cherry. Wah. Oke. Nah, Ini lanjut kurang lagi lebih ke- stoknya ada berapa nih? Ini kan Dua yang ton. macam-macam jenis dari. Cuman kalau di SLSA-nya ini SLSA, SLSA semua. Ini yang panen tahun berapa nih? Tahun Ini yang sekarang. tahun sekarang. Nah, untuk yang proses fermentasinya ini ya ini kayak gini. Ini yang proses, Ferment cuman masih tetap ada cherry cherry ya, kering ya. cherry kering. Nih. Bisa dilihat. Ini Excelsa Wen. Di ambung kaca kan kayak nangka. Banyak nangka kan. Iya, iya. Nangka proses nangka. Cuman ini prosesnya memang natural dengan sendirinya timbul aroma rasa. Oh gitu. Enggak kita campuri, enggak kita kasih apa itu enggak. Jadi ada aroma nangka, ada aroma gula aren. Nah, iya. Di robustanya cenderung ke gula aren. Di Kalau Excelsa-nya Excelsa-nya kan nangka. Nangka ya. Kalau di Arabica karena kita belum proses banyak ya Belum kelihatan. kelihatan. Nah, Oke. Sekarang masuk kita lagi ini ke produksinya. produksi ya. Dari roasting sampai giling mil itu. Kami juga kan bang terima jasa roasting Jasa roasting. sampai jadi itu. Nah, ini bang, dalamnya kayak gini. Oh, ini untuk roasting ya. Ya roasting. Pakai aja. Roasting. Roasting. Kebetulan roasting punya saya. Oh, tadi udah diambil ya roastingnya ya udah ya. Ya sudah. Ah, Roast beef-nya sudah. Kebetulan ini mesin yang roasting 5 kilo. iya kapasitas 5 kilo. Kapasitas 5 kilo. Ya, lumayan lah standaran buat Berarti orang masih pakai gas juga ya Iya, untuk ini juga ya. pemanasnya pakai Untuk gas. pemanasnya ya. Tabungnya aja pakai listrik ya. Iya. Sama ya berarti ya. Dengan ini. Oke, terus Nah, ini terus ini barang yang sudah jadi setelah sebelum kita kemas. Oh, Biasanya gitu. kan nunggu roasting. Nah, kebetulan ini punya orang jasa ini bang. oh ini jasa. Berarti habis roasting langsung digiling. Ini pakai mesin ini. Nunggu roasting dulu habis roasting. Ya. Roasting paling tidak 1 hari. Roasting, Roasting. resting itu apa? Fungsinya pendinginan. Oh, pendinginan itu? Ngilangin karbon dioksida. 1 hari. Oh, Ya, gitu. untuk maksimalnya segitu. Cuman kalau jasa biasanya orang kan Pengen cepat. susu Ya. pengen cepat. Itu paling tidak. 3 jam. Resting langsung tak masukin Lalu- ke display ini. Oh, Display gitu. ini. Nah, giling. Ini untuk giling halus ya. halus ya. Oke, ini Liberica Coffee Ini Festival. pernah. Oke, jadi itulah, dan ini sudah halal ya. Halal ya. Halal. Oke, jadi itulah eh, proses kerja dari Berkah Coffee ya. Tuh. Jadi gimana? Salam-salam terakhir apa? Nah, ya bukan salam ini cuma ya gimana ya sekedar bisa dibilang
tapi sama-sama rukun, sama-sama saling perhubungannya gitu. Ya yang lain-lain lah, intinya kita pas seduluran selawasi. Oke, terima kasih. Salam kopi Jawa Tengah. Oke, begitu saja laporan saya dari Dusun atau Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Semoga kunjungan saya ke sini bisa bermanfaat untuk para mitra usaha dimanapun berada. Tetap semangat, jaga kesehatan Anda. Terima kasih.